Markus dengan Tan Paulin, ibarat pertemuan bandit dengan rampok alias botol bertemu tutupnya. Saat itu pun, menurut Leni bahwa Tan Paulin bersama Haji Abidinsyah dan Doni Sugiarto sudah dikenal sebagai mafia tambang. Tan Paulin sebagai istri dari Irwantono Saputra, pemilik PT Sentosa Laju Energi yang berkantor di Surabaya. Testimoni Ismail Bolong yang telah beredar luas telah merusak nama institusi Polri, ternyata telah menyebut-nyebut Tan Paulin dan Leni sebagai penampung batu bara ilegal dan secara rutin menyetor ke Kabareskrim. Selain itu harus dihapus total jejaknya. Jika tidak, maka berbahaya bagi banyak pihak yang terlibat. Testimoni Ismail Bolong disertai beredarnya LHP Kadif Propam Polri yang ditandatangani Irjen Verdi Sambo, sesuai surat tertanggal 18 April 2022, yaitu surat yang ditujukan kepada Kapolri sebagai laporan hasil pemeriksaan. Namun anehnya Kapolri tidak menindaklanjuti hasil LHP Kadif Propam itu, yaitu perbuatan Tan Paulin sebagai penadah atau pelaksana tambang ilegal yang patut dipertanyakan. Bareskrim hanya berani mengorbankan anggotanya dengan memproses hukum delik tambang ilegal yang dilakukan Ismail Bolong, tidak berani mengusut aliran dana dari Tan Paulin sebagai penadah maupun sebagai pelaku utama illegal mining. Jika Tan Paulin ikut terseret dan ditangkap serta ditahan, hal inilah yang sangat ditakutkan oleh oknum elit di penegak hukum sendiri, baik di level Polda hingga Mabes, resikonya sangat besar. Akan beredar catatan gadis Pramuria, akan terungkap siapa-siapa saja sebelumnya hingga sekarang yang rutin menerima jatah uang haram dari batu bara koridor tiap bulan. Edi Markus malah menutupi praktik sadis yang banyak dilakukan Tan Paulin terhadap pemilik tambang dan kontraktor tambang. Dia seenak hatinya mematok harga. Harga yang jauh rendah dibandingkan yang berlaku umum, sangat zolim perilakunya terhadap pemilik tambang dan kontraktor lokal. Sejak dahulu Edi Markus, modus cari makannya adalah dari hasil mengolah kasus-kasus korupsi, yaitu mengurus supaya kasus-kasus korupsi tidak diteruskan. Semua operasi dia dari hasil kerjasama dengan oknum aparat penegak hukum yang sengaja membocorkan data-data korupsi yang akan, sedang dan sudah disidik di Kejagung dan Mabes. Tetapi malah di-86-kan. Modusnya hampir sama setelah Sambo ditahan, disebar dan diviralkan bagan aliran dana 303, solar ilegal dan tambang ilegal untuk memojokkan Verdi Sambo CS, beserta tokoh-tokohnya dan elit oknum polisi menerima aliran uang haram dan sebagai koordinatornya, termasuk siapa operator di lapangan. Termasuk oknum di SDM Provinsi dan di Ditjen Minerba dan Inspektur Jenderal Kementerian SDM ternyata ikut terlibat dalam mengamankan operasi batu bara ilegal ini. Edi Markus adalah mantan wartawan bodrek. Nama E.S. mencuat setelah Anggodo Wijojo mengungkap di persidangan tipikor kasus korupsi sistem radio telekomunikasi oleh PT Masaru Radiocom, kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Kehutanan pada periode tahun 2007 hingga 2009. Menurut Anggodo saat itu, Edi Markus lah yang mempertemukan dia dengan Antasari Azhar sebagai ketua KPK di Singapura, agar kakaknya Anggoro lolos dari kasus korupsi yang lagi disidik KPK. Mantan Jamintel Kejagung, Wisnu Suproto yang sempat diseret dalam kasus tersebut, pernah mengakui dari rekaman pembicaraan dia dengan Anggodo yang telah disadap KPK saat itu. Wisnu mengakui dalam pembicaraan via telepon bahwa Anggodo mengatakan telah memberikan permintaan Edi Sumarsono sebanyak 1 miliar rupiah atas permintaan Antasari Azhar via Edi, dari permintaan awal Edi Markus sebesar 12 miliar rupiah, kata Anggodo. Lalu bagaimana dengan dugaan operasi Edi Markus untuk mengalihkan perhatian publik agar Tan Paulin terbebas dari jeratan hukum? Akan dilanjutkan pada sesi ketiga yang akan tayang sebentar lagi.